Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Pada kesempatan kali ini kita ingin melihat pertumbuhan dari satu bahan bonsai loa ya, di depan ini yang kemarin kita olah. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan melihat hasil setek dari potongan ini yang ke atas. Jadi kita potong-potong, kita setek. Dan ini yang kemarin kita tancap-tancapkan ya, ini sudah ada tanda-tanda karena ini sudah tidak layu. Kalau yang di belakang ini masih layu, ini kemungkinan berat ini untuk hidup, walaupun yang bawah ini ada tanda-tanda hidup, ini yang bawah daunnya. Kemudian ini juga sudah ada tanda-tanda karena ini awalnya ini layu ya, ini sudah mulai naik karena kemarin itu daunnya terlalu berat untuk bawah. Nah, ini baru tadi malam ini tak potong, ini sudah mulai naik nih. Yang belakang juga sama, hasil setek potongan-potongan ini. Nah, ini sudah ada tanda-tanda hidup ini ya, asal air tidak telat kemungkinan besar bisa hidup, karena loa ini sangat riskan kalau telat air. Nah, ini contohnya setelah kita lihat hasil setek ya, ini adalah hasil setek. Ini terus terang kita pencar ini karena kemarin baru diobrak-abrik entah kucing atau ayam, nggak tahu juga, makanya akhirnya kita pisah-pisah. Nah, kemarin sempat yang unboxing bahan bonsai kimeng kemarin itu diacak-acak ayam sampai terlepas dari polybag, akhirnya kering jadinya ya. Kita tidak tahu karena posisinya kerja, dan ternyata sepulang kerja mendapati bahan bonsai kimeng yang kita beli online itu ternyata lepas dari polybag. Akhirnya saya pencar juga. Ini juga dulu sama, ini kita pencar, ini yang satu, yang lain ada di sana di kebun ya. Nah, di sini kita mau melihat ini daun-daun yang seperti ini, kondisi ini dimakan kumbang kawan ini ya. Setiap malam itu pasti kalau kita tidak ngecek dimakan kumbang. Nah, ini yang dimakan itu ininya dulu, yang tengahnya dulu, ini baru nanti kalau lama-kelamaan akhirnya daunnya dimakan. Ini udah habis, ini yang tengahnya ini sudah habis ini. Nah, ini juga sama, ini dimakan ininya, tengahnya. Ini hampir kena ini kalau ndak terpantau kemarin ini sudah patah, ini sudah dimakan kumbang ini. Nah, inilah hamanya kalau di sini. Dan yang ingin kita tunjukkan ketika kita telat air, ini kejadiannya adalah ini akan mengalami kering. Nah, posisi kering seperti ini kalau tidak segera kita atasi, takutnya ini nanti akan menyebar, takutnya nanti akan melebar, meluas sehingga sampai bawah nanti bisa mati. Makanya kering ini harus kita hilangkan, kemudian nanti kita akan tutup dengan salep atau dengan lem ya. Jadinya sama karena ini kondisi cuacanya ini ngeri, ini panasnya luar biasa. Ini kita akan bersihkan, kita akan hilangkan kering-keringnya. Nah, ini akhirnya membusuk. Kalau tidak diatasi ya pasti nanti kacau. Yang di tengah ini masih ada tetapi susah, sedangkan ini untuk perakarannya ini belum kuat karena ini setek ini
hasil setek. Jadi kalau mau saya pahat, ya kita pahat, ini takutnya akarnya nanti rusak. Ini belum kita lakukan seleksi cabang. Ini subur sekali sebetulnya, ini daunnya subur sekali sebetulnya, hanya saja sekali telat ya jadilah kering. Nah, setelah kita atasi seperti ini, kita tidak tahu nanti masih mengalami kering atau tidak, kita tidak tahu juga, hanya kita berusaha sajalah. Ini masih semrawut, ini cabang-cabangnya ini masih semrawut. Kita belum bisa untuk menentukan cabang mana yang nanti kita pakai, tapi ini yang kecil-kecil ini kita buang aja. Ini sampai ada 3. Nah ini 3 kumpul jadi 1 ini. Nah nanti yang dipakai yang mana kita juga belum tahu ini. Nah ini hasil setek kawan, ini kita tidak bongkar, hanya membersihkan bagian yang kering saja ini. Nah, jadi dengan kita bersihkan seperti ini paling tidak menghambat perjalanan atau jalannya dari keringan itu. Nah ini kalau dilihat dari gerak dasarnya kayaknya ini yang paling cocok ini kayaknya memang dari sini. Kayaknya dari sini. Kalau dari sini secara otomatis ini tidak mungkin kita pakai karena ini posisinya ke depan. Jadi kita buang saja ini. Kalau untuk yang ini masih ada kemungkinan untuk kita pakai ini. Dengan proses seperti ini, yang paling pas yang kita pakai ya tetap yang depan ini. Untuk yang ini, kalau yang di belakang ini kurang. Kalau yang pakai yang ini kayaknya kurang pas, jadi kita bisa menghilangkan yang ini. Jadi ini malah justru kita bisa sekalian seleksi ini akhirnya. Nah ini salah satu dari potongan bahan bonsai yang kemarin kita olah itu. Ini salah satunya kita setek ya, karena ada 4, kalau tidak salah ada 4. Kita akan cek ke sana, ke kebun, untuk melihat hasil setek. Nah ini ya, ini ada 3 dan ternyata juga sudah mulai mengalami kering. Nah ini juga sudah mengalami kekeringan ini. Walaupun ini masih subur untuk daunnya, usia 41 hari akhirnya, 42 hari. Usianya ini berarti sudah 42 hari. Jadi gampang 40 hari lah. Ini hasil seteknya. Ya untuk pengambilan atau huntingnya bisa teman-teman nanti lihat. Hunting di Sungai Kering kita dapat loa 1. Ini adalah batang atasnya yang kita setek. Ya, ini kering, kita bersihkan ini juga kering nih. Karena kalau tidak dibersihkan resikonya nanti semakin naik. Kita hanya sedikit-sedikit saja untuk menghilangkan bekas ini. Ini kayaknya yang paling aman ini. Untuk keringan belum terjadi. Ya, untuk yang ini belum ada keringan, belum ada tanda-tanda kering. Jadi ini kita olesi lagi saja ini, olesi dengan lem saja ini.
Oke kawan, baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kita bagikan kegiatan pada hari ini, yaitu kita membersihkan keringan dari bahan bonsai loa supaya tidak menyebar atau merambat lebih luas lagi. Jadi tujuan dari membuat luka baru dari keringan tersebut, harapannya nanti kambium itu bisa berjalan, nah, kambium supaya mau nutup di luka itu. Nah, kalau sudah ada kambium yang jalan di luka tersebut, itu pasti keringan nanti bisa teratasi. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.